Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan baik, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, kali ini kita masuki pelajaran 8, yaitu mari hidup sederhana dan ikhlas. Dan yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah mari hidup sederhana. Apakah anak-anak sudah siap? Tentunya sudah ya, dan jangan lupa harus senantiasa semangat. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai, terlebih dahulu kita berdoa. Ikuti Bu Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma, amin. Mari hidup sederhana. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 67, mengajarkan ciri-ciri orang yang hidup sederhana. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam ya'turu wa kana baina dzalika qawama. Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Menurut Al-Quran, hidup sederhana adalah di antara berlebihan dan kikir. Berlebihan artinya tidak wajar atau aneh-aneh, sedangkan kikir artinya terlampau hemat atau disebut juga pelit. Dan ketika kita menggunakan uang, kita dianjurkan untuk tidak berlebihan dan tidak pula kikir ya anak-anak. Hidup sederhana sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Menurut riwayat, Nabi Muhammad SAW selalu tidur beralaskan sehelai tikar, dan jika beliau terbangun dari tidurnya, terlihat ada bekas tikar di pipinya. Dapat anak-anak bayangkan seorang nabi saja hidupnya sederhana itu, tidur hanya beralaskan tikar. Coba kita bayangkan kehidupan manusia sekarang ini. Sangat berbeda jauh ya anak-anak. Nah, bagaimana penerapan contoh hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari anak-anak? Ya, misalnya ketika anak-anak diberi uang saku oleh bapak atau ibu kalian, nah tidak semuanya dihabiskan untuk jajan ya, namun sebagian anak-anak tabung. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Quran Surat Al-Isra ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna mubadzirina kanu ihwana syayatin wa kana syaitanu lirabbi kafura. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Anak-anak, menurut ayat di atas, pemboros adalah saudara setan, sedangkan setan sangat ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu artinya orang yang boros adalah orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ingkar itu artinya tidak menuruti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, mari kita mulai hidup sederhana dari sekarang. Misalnya, dengan membiasakan makan minum sederhana tidak berlebihan, menggunakan uang jajan secukupnya, kemudian membeli pakaian tidak secara berlebihan. Keuntungan hidup sederhana adalah orang yang hidup sederhana berarti telah mengamalkan ajaran agama atau perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang tersebut tentunya akan mendapatkan pahala. Orang yang hidup sederhana berarti telah mampu melawan godaan setan yang mendorong hidup boros. Orang yang hidup sederhana biasanya rendah hati dan disenangi banyak orang. Orang yang hidup sederhana tidak akan ditimpa penyakit resah ataupun gelisah.
Dan orang yang hidup sederhana tidak akan pernah mengambil harta orang lain. Nah, itulah anak-anak pentingnya kita menerapkan hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, mungkin hanya itu yang kita pelajari pada pagi hari ini. Mudah-mudahan anak-anak paham, dan tentunya yang paling penting adalah kita dapat menerapkan apa yang kita pelajari hari ini dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu kita senantiasa hidup sederhana seperti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah baginda Nabi Muhammad SAW. Dan ingat ya anak-anak, hidup sederhana itu adalah merupakan salah satu dari perintah Allah kepada kita. Baiklah anak-anak, mari kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak. Bertemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.